Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai medan magnet. Di materi medan magnet ini kita akan mempelajari beberapa submateri. Yang pertama kita akan belajar mengenai medan magnet itu sendiri. Medan magnet. Apa itu medan magnet? Lalu yang kedua kita akan mempelajari gaya magnet pada muatan bergerak. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari medan magnet pada kawat berarus. Lalu yang keempat kita akan mempelajari medan magnet oleh arus listrik. Lalu yang terakhir kita akan mempelajari mengenai kemagnetan dalam bahannya. Kemagnetan dalam bahan. Nah, mungkin akan kita pelajari satu persatu ya, dimulai dari kita kenalan dulu apa itu medan magnet. Sebelumnya kita sudah membahas materi besar ya kemarin mengenai medan listrik. Nah, sekarang kita mulai beralih ke medan magnet. Meskipun sebetulnya bukan sesuatu yang terpisah ya, nanti akan diulas sedikit mengenai ada keterhubungan ada dengan medan listrik ya. Oke, baik. Nah, di medan magnet ini tentu pada masa ini banyak alat yang bekerja dengan menggunakan medan magnet. Nah, yang bisa kita amati secara langsung, contohnya ya, magnet dapat menarik besi dan beberapa macam logam yang lain ya. Nah, magnet ini menghasilkan beberapa medan dengan medan listrik ya. Jadi medan ini melakukan gaya pada muatan bergerak, pada kawat berarus atau momen gaya pada medan magnet. Nah, untuk di muatan listrik yang diam terhadap medan magnet tidak akan mendapat gaya di dalam medan magnet. Nah, contohnya gaya magnet ini bisa digunakan dalam motor listrik. Lalu bisa digunakan pada meter kumparan putar ya. Lalu bisa dipakai pada alat pemercepat partikel, nanti akan dibahas sedikit di materi gaya magnet. Untuk alat pemercepat partikel atau akselerator ya, lalu contoh lainnya di spektrometer ya, mikroskop elektron, dan masih banyak. Bila kita amati ya yang ada di sekitar kita, contohnya motor listrik ini tentu digunakan secara luas ya, mulai dari motor ya untuk di mainan anak, lalu ada di tape recorder, lalu apalagi mesin jahit ya, sekarang udah jarang ditemui mesin jahit yang biasa. Lalu ada alat yang untuk menggerakkan mesin ya di pabrik. Nah,
dalam banyak penelitian fisika, orang-orang juga menggunakan medan magnet ini untuk menyelidiki bagaimana atom dan molekul tersusun di dalam bahan ya. Nah, ini sangat penting untuk di penelitian fisika. Nah, yang diselidiki selain bagaimana atom dan molekul tersusun di dalam bahan, juga diteliti ya bagaimana si molekulnya itu bergerak dalam zat cair ya, atau dan sebagainya. Nah, aspek yang penting pada medan magnet ini adalah bahwa medan magnet yang berubah ya, medan magnet yang berubah terhadap waktu, karena kan tentu di dimensi ruang dan waktu ya, ada hubungannya atau kaitannya dengan dimensi waktu. Nah, medan magnet yang berubah dengan waktu ini akan menimbulkan gaya listrik. Nah, ini sangat penting untuk diingat ya, untuk difahami. Jadi medan magnet yang berubah dengan waktu akan menimbulkan gaya listrik. Nah, ini merupakan kerja dasar ya, dasar kerja generator listrik. Nah, dasar kerja generator listrik. Adapun yang lebih kita kenal yaitu GGL induksi. Nah, apa itu GGL induksi? Nah, untuk pemahaman GGL induksi ini penting ya. Untuk apa? Nah, untuk memahami dari kata induksi ya, induktor dan transformator atau perubahan yang banyak dijumpai pada rangkaian arus bolak-balik ya, atau DC atau AC ya. Nah, peristiwa yang sama juga selain di generator listrik ini pada TV ya, yaitu pada audio dan video tape recordingnya. Nah, selain itu pada penyimpanan data pada komputer elektronik ya. Nah, dari pendahuluan yang sudah saya sampaikan barusan, jelas bahwa teknologi listrik yang sekarang banyak kita temui ya, banyak yang menggunakan medan magnet. Nah, bila kita benar-benar memahami mengenai bab ini, kita akan mudah memahami dasar kerja berbagai alat listrik yang ada. Dari medan magnet paham, nah kita lalu akan memahami alat-alat listrik ya. Nah, khusus untuk di bab ini kita akan membahas gaya medan magnet ya. Nah, bagaimana menghasilkan medan magnet dan bahan magnetik. Nah, sebelum ke sana kita perdalam dulu mengenai medan magnet itu sendiri. Nah, apa itu medan magnet? Apa itu medan magnet? Tentu medan magnet ini merupakan medan vektor ya, karena besaran medan ini adalah suatu besaran vektor ya. Nah, seperti halnya medan vektor yang lain seperti medan listrik dan medan kecepatan, contohnya dalam fluida yang mengalir ya. Fluida itu kan sesuatu yang mengalir ya, bisa gas bisa cairan. Kita bisa menggunakan garis medan ya, di listrik juga ada garis
medan. Nah di medan magnet juga sama ya, selama kajiannya medan berarti kan berhubungan dengan ruang ya. Nah ini garis medannya ini untuk menyatakan medan magnet ya. Nah salah satu besaran medan magnet ini adalah induksi magnet ya, induksi magnet. Nah atau kita nyatakan dengan vektor B ya, harus ada tanda panah di atasnya. Nah seperti yang sudah disinggung sebelumnya, medan magnet ini bekerja pada muatan yang bergerak ya. Oke, bekerja pada muatan yang bergerak. Nah, contohnya pada jarum kompas dan benda magnet permanen yang lain. Nah, adapun gaya yang dihasilkan oleh medan magnet sebanding dengan induksi magnet ya. Nah, besar dan arah gayanya ini mempunyai hubungan yang tidak sederhana dengan induksi magnet. Nah, nanti kita akan bahas kemudian. Di medan listrik ada garis medan. Nah, di medan magnet juga ada ya garis medan. Nah, garis medan induksi magnet ini lebih dikenal dengan garis induksi ya. Ada garis induksi. Arah garis singgung garis induksi pada suatu titik menyatakan arah vektornya ya, arah vektor induksi magnet B pada titik yang dimaksud. Nah, adapun besar vektor induksi magnet B ini dinyatakan dengan rapat garis ya. Rapat kan ini berbicara mengenai medan ya. Jadi untuk menyatakan besarnya itu kita nyatakan dengan rapat garis induksi. Tentu semakin rapat garisnya berarti semakin besar ya nilai rapat garis induksinya. Hampir sama dengan medan listrik yang sudah kita pelajari. Nah, seperti halnya pada medan listrik, kita bisa menentukan jumlah garisnya ya, jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan es katakanlah. Ini berhubungan dengan flux ya. Es. Nah, bila kita tahu induksi magnet B-nya pada tiap titik, ini kan punya bisa ditembus ya, katakanlah ini suatu permukaan. Nah, bila DA ya, katakanlah ini kita gambarkan ada bahasannya. Bila DA ini merupakan vektor elemen luas pada S dan B adalah vektor induksi pada elemen luas ya, pada gambar ini, maka jumlah garis gaya atau kita sebut flux ya, flux atau simbolnya psi yang keluar dari permukaan ini, permukaan es, bisa kita cari psi sama dengan integral pada permukaan es B induksi magnet ya, B dot DA. Nah, ini hampir sama dengan yang medan listrik. Kalau kemarin kan kayak gini ya, E dot DA. Nah, karena sekarang bahasannya mengenai medan magnet, tinggal diganti E-nya jadi medan magnet. Nah, integral di sini integral permukaan ya. Nah, integrasi B dot DA ini menyatakan produk skalar ya,
produk skalar antara vektor B dan dA. Nah, persamaan ini juga bisa kita tulis seperti ini. Integral S B dA cos theta atau sama dengan S BN dA ya. Ini maksudnya banyak nih ya. Nah, theta ini adalah suatu sudut antara vektor B dan dA, sedangkan BN ini merupakan B cos theta ya. Tidak lain ini adalah komponen B pada arah normal ya. Oke, kita sudah membicarakan jumlah garis di bab pertama ya, yaitu pada bahasan mengenai garis gaya medan listrik. Nah, hubungan garis gaya ini berasal dari gambaran besar induksi magnet sebagai rapat garis gaya ya, atau banyak garis gaya setiap satuan luas. Nah, sehubungan dengan ini orang juga menyebut induksi magnet B sebagai rapat flux. Nah, untuk sistem satuan MKS-nya atau meter kilogram sekon, satuan jumlah garis gayanya itu adalah Weber. 1 Weber ini menyatakan 1 buah garis gaya. Jadi satuan untuk rapat flux atau induksi magnet B adalah Weber per meter persegi atau per meter persegi. Nah, adapun untuk 1 Weber per meter persegi ini disebut 1 Tesla ya. Nanti jangan pusing. Ini Weber meter persegi ini sebenarnya 1 Tesla. Nah, seperti itu mungkin untuk kenalan medan magnet sampai ke satuannya ya. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai gaya medan magnet pada muatan bergerak, karena itu tadi medan magnet ini bekerja pada muatan yang bergerak. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya, gaya magnet pada muatan bergerak. Oke. Nah, muatan listrik ya yang bergerak dalam medan magnet akan mendapat gaya ya. Gayanya disebut apa dulu pernah kita pelajari. Oke, kita tulis dulu. Gaya magnet pada muatan bergerak. Oke, orang di tengah ya, tidak enak dilihatnya. Gaya magnet pada muatan bergerak. Nah, muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan mendapat gaya ya. Ada istilah yang sangat familiar, yaitu gaya Lorentz. Ini di SMA pernah dibahas. Gaya Lorentz ya. Gaya yang dihasilkan gaya dan jadi gaya Lorentz ini gaya yang ada pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet ya. Nah, peristiwa ketika muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet ini dimanfaatkan untuk berbagai alat ya. Contohnya seperti alat untuk menggerakkan elektron,
menggerakkan elektron pada televisi ataupun dalam kamera televisi. Nah, selain itu juga pada spektrometer ya. Spektrometer itu alat untuk mengukur massa atom pada berbagai isotop. Nah, mungkin di kimia di tabel periodik kan ada ya massa atomnya. Nah, ini ada alatnya, yaitu alat untuk mengukur massa atom, yaitu spektrometer. Nah, selain itu juga peristiwa yang tadi juga digunakan orang untuk mempercepat partikel bermuatan ya, agar mempunyai energi. Seperti bila dipercepat dengan beda potensial listrik sampai ribuan juta volt. Contoh alat sederhananya yaitu siklotron. Nah, nanti dibahas sedikit. Ini sebagai pengetahuan tambahan. Oke. Nah, contoh lainnya dalam reaktor fusi ya, nuklir. Jadi gas dalam keadaan terionisasi mempunyai temperatur yang sangat tinggi, bisa sampai 10 6 tambah 2, 100